Biur. Angel tercengang sampai lupa bagaimana caranya berkedip saking terkejutnya saat dia membuka pintu kamar mandi. Tiba-tiba sebuah ember berisi air jatuh dan menyiram kepalanya. Perempuan itu melihat kondisi tubuhnya dan langsung marah. Kali ini siapa lagi yang mengerjaiku? Teriak Angel kesal. Tentu saja tidak ada yang menjawab, sebab Angel hanya sendiri di depan kamar mandi yang harus dibersihkan. Andai bukan karena Oma Tiran ingin melihat kesungguhannya dalam bekerja dan menginginkan jabatan CEO kembali pada dirinya, sudah dari lama Angel pergi dari perusahaan ini. Sayangnya harapan untuk jadi CEO tertanam kuat dalam diri Angel, membuatnya enggan pergi walau terus dibully habis-habisan. Angel berdiri, mulai membersihkan kamar mandi. Selepas semua kamar mandi bersih, dia meninggalkannya sebentar, tapi begitu kembali di depan kamar mandi sudah ada Oma Tiran dan dengan senyum penuh semangat mendekat. "Oma lihat, aku bekerja dengan sangat baik," ujar Angel. Oma Tiran mengalihkan perhatiannya dari dalam kamar mandi pada Angel. Tatapan tak puas membuat Angel sedikit meluncurkan senyumannya. "Ada apa, Oma?" tanya Angel heran. "Apa yang menurutmu baik adalah seperti ini?" Suara dingin Oma membuat Angel mengerutkan dahi. Oma Tiran menggeser tubuhnya dari depan kamar mandi membiarkan Angel melihat hasil dari pekerjaannya. Angel mengalihkan pandangannya dari Oma Tiran ke dalam kamar mandi. Baru setelahnya dia dapat melihat bagaimana kotornya kamar mandi. Angel menggeleng pelan. Dia hendak menyentuh tangan Oma Tiran tapi tertahan di udara karena Oma Tiran langsung menarik tangannya sebelum sempat disentuh Angel. "Oh Oma, tapi aku tadi sungguh membersihkannya." Angel panik, tidak mau kalau Oma Tiran berpikir dirinya tidak benar-benar serius dalam membersihkan kamar mandi. "Sungguh Oma, aku jujur." Mata Oma belum rabun, Angel. Oma Tiran membalas sambil menggeleng pelan. Air mata luruh, Angel menangis putus asa dengan keadaan yang tak berdaya. "Aku dibully Oma, diperlakukan buruk sama karyawan Oma, bahkan tak jarang aku juga terluka sampai rasanya ingin kabur saja dari sini." Angel terisak, bukan tangisan pura-pura melainkan tangisan yang keluar dari luka dalam hatinya. "Aku gak tahan lagi Oma, walau bukan CEO setidaknya jangan cleaning service. Aku mohon, Oma." "Sulit," Oma Tiran menjawab. Maksudnya Oma?" Angel bertanya tergagap. "Keadaan perusahaan sudah menurun gara-gara kepemimpinan kamu sebelumnya. Jika kamu jadi karyawan pun orang-orang akan tetap memperlakukan kamu buruk." Oma Tiran berkata menyesal, tapi sungguh dalam hatinya dia menyeringai puas melihat bagaimana kacaunya Angel. Angel menunduk, kedua tangannya saling meremas gelisah. "Oma, tunggu," panggil Angel saat Oma Tiran hendak berlalu. Oma Tiran menghentikan langkah, menatap Angel dengan pandangan bertanya. Kalau aku minta bantuan pada Oma untuk membantu tanam modal pada perusahaan Papa, apa boleh?" pinta Angel memohon. "Kalau Oma tidak memberikannya, aku akan habis dipukul sama Papa." "Oma, aku dulu rela menolong Oma tanpa memikirkan keselamatan sendiri. Jadi bisakah kali ini Oma juga menolong Papa?" Jika itu dulu, Oma Tiran tak akan berpikir dua kali untuk menolong Angel. Hati Oma Tiran akan lemah melihat wajah memelas Angel, tapi tidak untuk sekarang setelah dirinya mengetahui kalau Angel hanyalah penipu. Hati Oma Tiran beku, tak ada rasa kasihan sama sekali. "Angel, kamu tahu benar bagaimana perusahaan Oma sekarang." Hanya itu yang Oma Tiran katakan, sebelum kemudian berlalu pergi meninggalkan Angel yang kini sudah merosot duduk di lantai. Begitu membalik badan, seringaian terbit di ujung bibir Oma Tiran. Tentu saja perusahaan Kenan makin sulit, sebab dirinya yang melakukan itu semua. Satu hari itu Oma Tiran terus berada di kantor, dia menerima banyak laporan tentang bagaimana kondisi Angel saat bekerja. Bahkan istirahat pun tidak, Angel bekerja sungguh-sungguh hanya karena ingin dilihat oleh dirinya.
Dia sudah pulang, lapor Heru. Biarkan saja, paling saat sampai di rumah Kenan memukulinya lagi. Timpal Omatiran tak acuh. Heru mengangguk pelan, tentu tak akan mendengar apa yang Omatiran katakan. Mengenai rumah apa sudah ada orang yang ingin membelinya? Tanya Omatiran sambil mengalihkan pandangan, menatap foto almarhum suaminya. Sudah, tapi seseorang itu ingin identitasnya dirahasiakan. Heru menjawab sambil tersenyum, mengulurkan berkas-berkas rumah untuk Omatiran tanda tangani. Omatiran menatap berkas yang Heru ulurkan, tanpa banyak kata langsung mengambil pena dan membubuhkan tanda tangan. Bilang sama Jaiden, urus rumah itu dengan baik. Kaget Heru. Omatiran melirik, apa kamu berpikir kalau Oma ini bodoh hingga tidak bisa menebak siapa yang membeli rumahnya? Heru terkekeh malu, mengambil kembali berkas-berkas yang sudah Omatiran tanda tangani. Baik, Oma. Omatiran berdiri, melangkah keluar dari dalam ruangannya. Saat di dalam mobil, Omatiran sedikit melirik ke arah spion saat melihat Angel yang berjalan sendiri di sisi jalan. Dia dicegat oleh dua orang laki-laki, tapi bukannya berhenti untuk menolong Omatiran malah mengalihkan pandangan dan membiarkannya. Sedangkan Angel, dia sangat ketakutan saat dua laki-laki itu menarik tangannya. Orang-orang tidak ada yang berani menolong, malah menyingkir takut terluka. Lepaskan! Angel berteriak. Iya, kami lepaskan. Tapi ikut kami dulu, manis. Dua laki-laki tertawa, terus menyeret Angel. Tak punya pilihan, Angel mengambil batu dan memukulkannya ke kepala salah satu laki-laki. Mendapat kesempatan, Angel lari sekuat tenaga hingga sampai rumah. Bukannya ditanya kenapa keadaannya kacau, sampai rumah malah diberi pelototan mematikan Kenan yang sudah menunggunya. Gak becus jadi anak. Kenan marah. Hari itu dia mengambil cambuk dan memukul tubuh Angel hingga pingsan. Setelah puas melampiaskan kemarahannya, Kenan pergi menyisakan Sonny yang kini menatap dingin tubuh tergeletak Angel yang tidak sadarkan diri. Bahkan orang tuamu tidak menginginkan kamu, menyedihkan. Sonny menyeringai sinis, sebelum kemudian mengambil air satu ember dan tanpa perasaan menyiramkannya ke tubuh Angel. Angel terkejut, langsung bangun. Setelah sadar, alih-alih marah pada Sonny dia malah menangis pilu sambil memeluk tubuhnya. Sonny hanya menatap datar, sebelum kemudian pergi meninggalkannya. Mama! Jaiden yang tengah berada di ruang kerja terperanjat saat mendengar jeritan Kila, berlari keluar menghampiri sumber suara. Saat sampai di depan kolam renang, laki-laki itu melebarkan mata saat melihat Lintang yang tengah duduk dengan di sampingnya ada air. Ayo, ke rumah sakit. Dengan panik Jaiden mendekat, berjongkok dan menyimpan satu tangan di belakang punggung sedangkan tangan yang lain di bawah lutut untuk mengangkat tubuh Lintang. Sedangkan Kila, gadis kecil itu terbengong dengan pelampung di pinggang saat melihat sang papa hendak membawa mamanya ke rumah sakit. Dia yang hendak melompat ke air bahkan urung melakukan niatnya, terlalu bingung kenapa papanya tampak panik hanya karena mamanya duduk. Lintang yang diangkat refleks mengalungkan tangan ke leher Jaiden, antisipasi takut dirinya jatuh. Dengan wajah bingung bertanya, ngapain? Takut terjadi sesuatu sama kamu dan calon. Jaiden tidak melanjutkan ucapannya, memilih menelannya kembali. Kamu jatuhkan barusan? Tanya Jaiden sambil menatap Lintang. Lintang menggeleng pelan. Lalu tadi kenapa Kila menjerit? Tanya Jaiden sambil menoleh ke arah Kila. Kila. Mama nyiram air ke wajah Kila, jawab. Bukan jatuh karena terpeleset. Heran Jaiden. Kompak Lintang dan Kila menggelengkan kepala. Perlahan Jaiden menurunkan Lintang, dia amat sangat memperhatikan pijakan Lintang takut ada air atau apapun itu yang berpotensi membuat istrinya jatuh. Setelah tahu kalau Lintang bukan terpeleset, Jaiden lega luar biasa.
Kila, ayo kita lanjut berenang. Mama lompat. Gak ada, pokoknya gak ada acara kamu lompat-lompat. Saat Lintang hendak melompat ke air, Jaiden malah memegang pinggangnya menahan untuk melompat ke dalam air. Ih, Mas Jaiden apaan sih? Heran Lintang sambil mencoba menyingkirkan tangan Jaiden dari pinggangnya. Iya, Papa gak asyik. Kila menambahkan sambil cemberut. Jaiden menatap frustasi air di kolam, tatapannya penuh dendam seakan ingin mengeringkan saja air ditenang di depannya. Namun, jika dirinya harus jujur, Jaiden takut apa yang dirinya pikirkan ternyata tidak terbukti, jadi pada akhirnya Jaiden hanya bisa menahan tanpa bisa memberi alasan. Ini hampir sore loh, bisa masuk angin kalau berenang. Alibi Jaiden tanpa melepaskan pinggang Lintang, malah makin mengeratkan pelukannya. Ini masih jam 2, timpal Lintang datar. Kila juga mulai bete, gadis cilik itu melipat tangan di depan dada dengan tatapan tak puas ke arah sang papa. Perlahan Jaiden melepaskan pelukannya pada pinggang Lintang, tersenyum minta maaf ke arah Kila sebentar sebelum kemudian kembali menatap Lintang. Dengan ragu-ragu dan penuh kehati-hatian Jaiden berujar, kita beli tes pack, ya. Tes pack. Ulang Lintang heran. Iya, angguk Jaiden. Kamu sudah telat datang bulan. Lintang tertegun, tanpa sadar mengusap perutnya. Lintang menatap tes pack di tangannya dalam diam, lalu mendongak menatap Jaiden yang berdiri di depannya dengan tatapan yang seperti penuh harap. Dengan cepat Lintang menyerahkan kembali tes pack ke arah Jaiden sambil menggeleng. Enggak ah, orang telat juga baru 2 hari. Nanti saja ceknya. Nanti kapan? Tanya Jaiden sambil menerima tes pack dari tangan Lintang. Emangnya baru telat 2 hari belum kedeteksi hamil apa enggaknya? Bukan gitu, tapi mending jangan sekarang deh. Lintang mengernyit. Mungkin sekitar 1 bulan lagi baru cek. 1 bulan lagi. Ulang Jaiden kaget. Iya, Lintang beranjak, meninggalkan Jaiden yang kini terbengong menatap tes pack di tangannya. Kalau 1 bulan lagi, jadi masih lama dong. Gumam Jaiden, padahal dirinya sangat penasaran Lintang hamil atau tidak. Tidak menemani Lintang saat hamil Kila, membuat Jaiden excited kali ini ingin menyaksikan bagaimana proses kehamilan sang istri dari mulai perut rata sampai buncit 9 bulan, dari mulai mual pusing hingga mengidam ini itu, bahkan proses melahirkan. Jaiden ingin mendampingi Lintang melewati fase semua itu, ingin tahu bagaimana susah dan senangnya istri hamil. Gak apa-apa nunggu 1 bulan lagi, Jaiden tersenyum, menyimpan alat tes pack ke dalam laci. Selepas Jaiden pergi, diam-diam Lintang balik lagi ke kamar lalu membuka laci. Dia mengambil tes pack, menatapnya sebentar sebelum kemudian membawanya masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi Lintang menampung urin miliknya, lalu mencelupkan tes pack pada batas garis yang ditentukan. Setelah menunggu beberapa saat Lintang menarik alat pengecek kehamilan, lalu mengangkat dan menatap hasilnya. Lintang berkedip 1 kali, tanpa sadar menggigit bibir bawahnya. Saat Lintang turun dari dalam mobil, dia memperhatikan satu laki-laki memakai pakaian hitam tengah membeli sesuatu di toko. Matanya sedikit menyipit, seketika paham kalau ternyata laki-laki itu Fatah. Lintang, Fatah tersenyum sambil melambaikan tangan. Fatah mendekat, memperlihatkan minuman di tangannya. Saya baru dengar kamu jualan minuman, jadi iseng datang buat coba. Pantas dulu kamu nolak tawaran pekerjaan dariku, rupanya kamu punya usaha sendiri mana rame lagi. Oh, iya, terima kasih. Lintang tersenyum sekilas. Kalau begitu aku masuk dulu, permisi. Lintang tunggu bentar. Panggil Fatah. Lintang menoleh, menatap Fatah dengan pandangan heran. Ada apa ya, Mas? Entah ini hanya firasatku atau bukan, tapi sepertinya dari tadi ada laki-laki yang mengintai tokomu.
Fatah mengkode Lintang agar melihat ke arah kirinya, bukankah dia tampak mencurigakan? Lintang mengikuti arah pandangan Fatah, hanya untuk menemukan Tono yang sesekali akan melirik tokonya. Saat pandangan Tono dan dirinya bertemu, Tono akan melengoskan wajah dan kembali sok sibuk. Jika dia hendak membeli minuman di tokomu, harusnya dia datang bukan malah diam di tempat dari tadi dengan sesekali menatap orang-orang yang membeli. Ujar Fatah sambil membuka tutup minuman, meminumnya dengan santai. Ekspresinya itu loh, seperti orang yang dendam. Dia Pak Tono, suaminya Bu Sukma pemilik toko susu tempat dulu aku kerja. Lirih Lintang. Apa kalian ada masalah? Fatah bertanya sambil mengerutkan dahi. Sempat, angguk Lintang. Hati-hati sama dia, peringat Fatah. Kalai dia mantan bos kamu saat kerja di toko susu dan sekarang kamu buka usaha minuman, kayaknya dia punya potensi ingin agar usahamu jatuh agar tidak ada saingan. Lintang memperhatikan Tono. Laki-laki itu kemudian turun dari kursi kedai bakso dan memilih memakai topi lalu pergi. Apa yang Fatah katakan barusan memang sedikit masuk akal, tapi Lintang hampir tak percaya kalau Tono sampai ingin menghancurkan usahanya. Saya pulang dulu ya, semoga sukses usahanya. Fatah melambaikan tangan, menjauh pergi. Selepas kepergiannya Fatah, Lintang jadi paranoid sendiri memikirkan tentang patung dan laki-laki bertopi yang memasang pelacak di tubuhnya. Melihat tingkah Tono sekarang, ada rasa takut dalam hatinya kalau patung dan orang bertopi itu adalah Tono. Aku jadi takut sama Pak Tono, gumam Lintang sambil buru-buru masuk ke dalam toko. Begitu masuk ke dalam toko, Lintang langsung mengeluarkan ponsel guna mengatakan pada Jaiden tentang kecurigaannya pada Tono. Dia duduk di kursi, menunggu suaminya itu mengangkat panggilan. Assalamualaikum, sapa Lintang. Waalaikumsalam, balas Jaiden. Maaf sedikit lama, tadi aku keluar dulu dari ruang rapat buat angkat telepon darimu. Jadi aku ganggu, iya. Tanpa sadar Lintang menggigit bibir bawahnya karena merasa tak enak sudah mengganggu rapat Jaiden. Kalau memang lagi sibuk, nanti saja aku hubungi lagi Mas Jaiden. Gak apa-apa, potong Jaiden cepat. Kalau untuk kamu, aku selalu ada waktu. Lintang tertawa kecil, untuk sejenak melupakan kekhawatirannya. Gombal, timpal Lintang malu-malu mau. Di seberang sana Jaiden juga tertawa, padahal barusan yang dirinya katakan bukan gombal melainkan ucapan yang memang keluar dari mulutnya dengan tulus. Namun, karena Lintang menanggapinya dengan tertawa, jadi Jaiden tak masalah dianggap menggombal. Tadi ada Pak Tono ngawasin toko, lirih Lintang. Tawa Jaiden langsung hilang, laki-laki itu mengangguk pelan. Aku tahu. Aku juga tahu tadi kamu ngobrol sama laki-laki bernama Fatah itu. Refleks Lintang langsung menoleh ke arah kanan dan kiri, mendengar ucapan Jaiden barusan dia menyangka suaminya itu ada di sekitar toko. Namun, saat sadar dirinya di dalam ruangan, Lintang tersadar dan menghentikan pencariannya. Mas Jaiden ada di sini? Tanya Lintang kaget. Di kantor, baru keluar dari ruang rapat. Jujur Jaiden. Lalu kenapa bisa tahu aku baru ngobrol sama Mas Fatah? Heran Lintang. Tahu aja, Jaiden enggan untuk jujur. Pokoknya aku mengawasimu, walau tidak 24 jam karena harus urus kerjaan juga tapi setidaknya sesekali aku bisa tahu kamu masih istriku atau sudah kecantol laki-laki lain. Mas, rengek Lintang. Daripada curiga kalau orang patung sama laki-laki bertopi itu Pak Tono, aku malah lebih curiga orang itu si Fatah. Nada suara Jaiden terdengar jengkel, ada jejak cemburu pada nada suaranya. Oh, satu lagi, apa-apaan kamu manggil si Fatah dengan sebutan, Mas? Kamu mau menyamakan suamimu yang tampan ini dengan orang macam Fatah? Mas, please.
Jangan campurkan antara kecurigaan sama cemburunya. Ujar Lintang. Maaf, aku hanya gak suka kamu didekati laki-laki lain. Suara Jaiden melemah di akhir kalimatnya. Iya, aku paham. Aku akan mengawasi Pak Tono, jika ada sesuatu yang mencurigakan pasti aku akan turun tangan langsung. Jaiden berucap sambil melirik Franz, mengisyaratkan agar rapat untuk segera dimulai kembali. Jangan sampai dia menaruh racun seperti dulu, untung aku tahu dan hanya aku yang minumnya. Mas Jaiden bilang apa barusan? Ulang Lintang. Apa? Loading Jaiden. Pak Tono naruh racun dalam minuman dan Mas Jaiden meminumnya. Karena Jaiden tak mau mengulangi ucapan sebelumnya, maka Lintang menggantikan untuk mengulang. Jaiden speechless, kenapa dirinya bisa keceplosan tentang itu? Mas Jaiden, dasar laki-laki. Tut. Jaiden langsung mengusap dada saat panggilan buru-buru dia matikan. Saat melihat Lintang kembali menghubunginya, Jaiden pura-pura tidak melihat ponsel dan langsung menghampiri Franz. Jaiden tahu saat ini dirinya selamat, tapi nanti saat pulang ke rumah, akan Jaiden pikirkan cara untuk meminta maaf, tapi yang penting untuk sekarang dirinya aman.